yang telah memberikan kita semuanya banyak sekali kenikmatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan menitipkannya ke dalam hati-hati kita semuanya. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita semua cinta kepada beliau, kita rindu kepada beliau, dan mudah-mudahan bekal cinta dan rindu ini menjadi sebab kita nanti akan berkumpul bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ceritakan tadi satu hadis yang dulu pernah juga saya sampaikan. Jadi ada seorang sahabat berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Mendengar pertanyaan ini, Rasulullah tidak menjawab dalam hadis itu, tetapi beliau malah bertanya balik ya kepada sahabat yang bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat. Rasulullah SAW bertanya, "Wa madza a'datallaha?" Emangnya kamu nanya hari kiamat udah nyiapin apa? Ya. Apa persiapan kamu kalau misalnya nih kiamat datang besok, emang udah siap? Jadi pertanyaannya kurang tepat, jadi dibetulin sama Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah bertanya, "Wa madza a'datallaha?" Emang tadi namanya orang bertanya kan ngerti jawabannya. Jadi kalau ditanya balik ya kaget gitu. Saya tanya balik ya. Maka sahabat tadi spontan, nggak pakai ya. Jadi spontan langsung merespon ya. Hubballahi wa rasulih. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jawabannya singkat ya dan spontan. Jadi Hubballahi wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah Muhammad SAW merespon ya dari jawaban tersebut. Dan tentunya kita tahu kalau sahabat bisa bertanya langsung ke Rasulullah, itu bukan sahabat biasa-biasa, bukan ecek-ecek. Ini ring satu ya. Sahabat ring satu ini. Kalau sahabat ring satu, amalannya jangan ditanya ya. Nyawa pun diberikan ya. Tapi ketika ditanya seperti itu, kaget juga dia. Jawabannya cuma Hubballahi wa rasulih. Dia nggak nyebut misalnya puasa Ramadan gitu ya, nggak nyebut misalnya saya sudah sedekah sekian juta gitu, nggak disebut. Tiba-tiba keluar dari mulutnya ya, jawabannya Hubballahi wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya ya. Melihat mendengar jawaban tersebut, Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang insya Allah mudah-mudahan menjadi penguat semangat kita untuk terus mencintai Allah dan Rasulnya ya. Jadi Rasulullah kemudian berkata, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau nanti di hari kiamat bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau engkau mencintai bosnya, ya sudah bersama dengan bosnya gitu ya. Kalau mencintai David Beckham, ya dengan mungkin David Beckham bangkitnya. Kalau mencintai Rasulullah, maka insya Allah bangkit nanti di hari kiamat berkumpul bersama Rasulullah Muhammad SAW. Nah, makanya setiap kali meriwayatkan hadis ini dalam salah satu kitab hadis itu, Anas bin Malik selalu berdoa, "Allahumma inna as'aluka hubbak wa hubba rasulik." Ya Allah, aku minta cinta kepadamu dan cinta kepada Rasulmu. Minta supaya rasa cinta dalam hati ini enggak langsung hilang gitu ya. Jadi rasa cinta itu selalu ada ya, selalu ada sehingga sampai mati masuk ke dalam kubur. Mudah-mudahan cinta itu, api cintanya itu enggak pernah padam ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah itu butuh kan? Butuh. Sudah habis ya. 70 menit. Masih lagi ya?
Oh itu kuliah 30 menit. Coba kan ya. Ya ini apa? Dadakan ditembak ngobrol saya. Ya. Apa yang mau disampaikan ini? Ya mungkin ini aja. Insya Allah hadisnya kita semua sudah tahu ya. Hadisnya itu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ya, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan dengan iman dia wa ihtisaban dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Ya. Yang menjadi ketertarikan saya pada hadis ini adalah kenapa harus ditambah ihtisaban? Padahal sekiranya dengan man shoma ramadhana imanan selesai sudah. Karena kan kita berpuasa dengan iman. Mestinya kan harusnya udah selesai gitu. Cuman saya teringat ya dalam penjelasan guru-guru kita juga ya, bahwa Rasulullah ini memiliki satu keutamaan, bahkan disebut juga mukjizat ya, namanya Jawami'ul Kalim. Jadi Rasulullah ini punya kemampuan dari Allah ya. Beliau ini menyampaikan sesuatu singkat, padat, tapi maknanya luar biasa. Orang lain yang melihat maknanya bisa lain lagi tuh. Ini salah satu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Contoh misalnya, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Apa maksudnya tuh? Apa agama itu harus dinasihatin gitu kan? Ya. Karena kalau dilanjutkan untuk siapa nasihatnya? Lillah, untuk Allah. Gimana caranya agama itu nasihat untuk Allah kan gitu? Ya. Jadi ini salah satu keutamaan Rasulullah ya, yang gak dimiliki oleh manusia lain. Beliau itu kalau berbicara tepat, padat, singkat, tapi maknanya di 1500 tahun itu dikaji itu nggak habis-habis maknanya. Jadi saya tertarik dengan kata wahtisaban. Ya wahtisaban. Jadi dengan pengharapan ya kepada Allah. Jadi wahtisaban itu rupanya kalau dikaji-kaji itu memiliki akar kata yang kurang lebih juga sama haksin ba ya, hisab ya. Nanti itu terjadi perubahan-perubahannya sampai kepada ihtisab ya. Tapi maksudnya kalau dilihat akarnya yang terus ke bawahnya, hisab itu kan berarti kita apa? Mengira ya, memperhitungkan, calculation kalau bahasa kerennya gitu. To calculate ya, to calculate. Jadi message dari hadis itu, kalau saya boleh tadaburi ya hadisnya ya. Jadi message pada hadis itu adalah kita ini berpuasa Ramadan ya, bukan hanya dengan bekal iman. Kita ini berpuasa itu harus betul-betul dikalkulasikan sehingga layak kemudian wahtisaban, mengharap pahala dari Allah. Karena kita sudah mengorbankan sesuatu di situ, kan harus ada gitu ya, harus ada apa yang sudah diberikan, ya. Nah, kalau dalam bahasa kaidah fikihnya ada katanya al-ajru ala qadril masyaqqah. Jadi ujroh itu, upah itu atau pahala itu sesuai tingkat kesulitan yang dihadapi, sesuai yang dihadapi. Nah, jadi dalam hal ini saya berpikir ada orang, kan dalam hadis juga dikatakan ada orang yang puasa itu cuma sekedar menahan lapar dan haus. Kenapa? Karena rupanya dia tidak memperturutkan wahtisaban tadi. Jadi puasa aja. Dia nggak memperhitungkan misalnya kalau saya ngomong gini orang sakit hati nggak ya? Kalau saya ngomong melakukan ini orang sakit hati nggak? Dia nggak ada itu, pokoknya hantam aja, yang penting aku puasa. Ya, mulutnya masih ngomong papa gitu ya, entah apa yang diomongin, misalnya tangan yang masih mencuri, ya, kemudian yang di satu negeri sana misalnya korupsi masih jalan terus, bulan puasa padahal dia puasa nggak puasa.
berbekal keyakinan bahwa puasa itu adalah kewajiban, tapi tidak dibarengi dengan hal-hal yang semestinya melayakkan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini mungkin salah satu message ya singkat pada malam hari ini, bahwa kita ini berpuasa juga bahkan dalam salah satu ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jadi kita ini memang diperintahkan kalau mau ngapa-ngapain itu diperhitungkan gitu. Jadi ada kalkulasinya, ya. Dan ini juga termasuk dari pelajaran yang ada dalam Al-Quran. Oke, kalau ada orang misalnya Al-Quran ini tidak berbicara manajemen, tidak bicara, itu salah besar. Peluangnya cuma dua, dia nggak yakin dengan Al-Quran atau dia cuma baca Al-Quran tapi tidak pernah ditadabur. Ya, dalam Al-Quran berbicara risk management. Risk management itu kalau mau tahu di Al-Quran itu baca di surat Yusuf, itu hampir semuanya tentang risk management. Ya, misalnya bagaimana ketika Nabi Yusuf itu mengatur 7 tahun pabrik dengan 7 tahun panen, atau yang paling directnya adalah ketika Nabi Yakub itu memerintahkan 11 anaknya masuk ke Mesir melalui pintu yang berbeda. Dilarang sama Nabi Yakub melalui masuk satu pintu. Kenapa? Khawatir kalau Bani Israel dulu nggak rapat dengan orang Mesir. Khawatir kalau ada apa-apa ditangkap semua habis. Ya. Kalau dalam bahasa sekarang itu portfolio diversification. Jadi kalau kita mau investasi itu jangan satu. Nanti kalau itu merah semua yang beli. Merah itu semua habis. Ya. Kalau mau investasi itu di beberapa tempat. Ya. Nah, ini sebetulnya kalau kita jalankan ini dengan apa namanya ibrah yang kita dapat daripada dalam istilah Al-Quran surat Yusuf ayat 67 ya, ketika Nabi Yakub itu memerintahkan seperti itu, jangan kalian masuk ke Mesir dari satu pintu saja, tapi masuk dari semua pintu. Kemudian kata Nabi Yakub, tetapi kalau qadarullah sudah terjadi, ya sudah, yang penting sudah usaha. Kalau IHSG-nya semua merah, kan merah semua. Nah gitu misalnya ya, kalau yang investasi merah semua, ya udah itu berarti kehendak Allah. Ya. Tapi selama kita masih melakukan risk mitigation, ya, teknik-teknik untuk mengurangi risiko, itu bagian daripada iman kita, ya, bagian daripada iman kita. Dan mudah-mudahan teknik itu kemudian menjadikan pahala yang kadang-kadang kita nggak ngerti pahala itu datang dari mana. Makanya Rasulullah SAW, maaf ya kaki saya sembuhkan. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan dalam hadis itu, ada orang yang dia dilemparkan ke dalam neraka karena dosa yang dia nggak sadar. Ada orang yang dimasukkan ke surga karena perbuatan baik yang dia nggak sadar. Makanya berhati-hati kita ini, ya, jangan sampai kemudian kita ini ya begitu, petaka-petenteng di dunia gitu ya, tiba-tiba di akhirnya kemudian melakukan amalan ahli neraka. Ya. Nah jadi itu yang menjadi apa namanya mungkin apa istilahnya ya, message ya dalam kutu pada malam hari ini yang ditembak langsung oleh Om Roro ya. Jadi apa namanya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi pesan saya adalah bahwa bulan Ramadan ini bulan yang banyak apa istilahnya pahala yang multiple ya, banyak pahalanya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan Ramadan ini jangan menggunakan prinsip air mengalir ya. Saya paling anti prinsip air mengalir, prinsip mengikuti saja, tidak. Tadi Nabi Yakub memerintahkan usaha dulu, masuk dulu dari pintu yang berbeda. Kalau ketangkap ya sudah, berarti itu pada Allah. Tapi jangan kemudian ngumpul jadi satu pintu, kalau ketangkap semua ya habis. Jadi kita usaha dulu ya, apa namanya, Ramadan ini buat targetnya dulu ya. Target Ramadan kali ini apa? Berapa sedekah yang mau diberikan? Berapa itu semua sudah ditulis dulu.
Kalau nggak tercapai berarti qadarullah. Kalau tercapai mudah-mudahan bagian dari pahala baik, ya, bagian dari pahala yang baik, ya, yang mudah-mudahan itu menjadi pemberat amal kebaikan kita nanti. Tapi kalau nggak ada itu semua, ya, kalau nggak ada itu kan kita nih, misalnya ya bekerja saja, ya, bekerja itu bos nanti manggil, ya, Pak Aceh manggil, anak buahnya dipanggil kan, apa planning 1 bulan ini untuk meningkatkan sales, kan begitu. Ya. Kalau saya misalnya di kampus dipanggil sama dekan, apa planning semester ini untuk meningkatkan kuantitas publikasi, misalnya gitu, dipanggil buat planningnya. Kalau untuk yang seperti itu aja kita membuat, ya, kenapa kemudian untuk yang perjumpaan dengan Allah nanti kita nggak membuat? Pertanyaannya di situ sebetulnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan jelas tuh, ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Jelas tuh Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 28 bahwa kita ini mati 2 kali, hidup dua kali. Mati yang pertama di alam ruh. Kemudian fa yanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakin wa sa'idun. Ditiupkan kita ruhnya ke dalam perut ibu kita kan, dengan 4 hal yang sudah pasti, ya, yang nggak bisa ditukar lagi, ya. Keluar tuh kan jabang bayi, hidup yang pertama, tadi mati yang pertama di alam ruh, hidup yang pertama di dunia ini berapa lama? 63 tahun, 70 tahun, katakan 100 tahun, 100 tahun, 100 tahun juga itu udah nyusahin keluarga. Dan saya udah jalan udah susah gitu kan, minta maaf alhamdulillah misalnya pakai pokok orang dewasa, sholat pun udah nyusahin juga, ya. Katakan 100 tahun lah, 100 tahun, ya. Kemudian Allah katakan lagi summa yumitukum, pasti, dan kami matikan lagi kamu. Summa yuhyikum, nanti di hari kiamat dibangkitkan lagi semua. Tapi kata Allah ditutup dengan summa ilaihi turja'un. Habis sudah, nggak ada lagi episodenya. Jadi nggak ada lagi reinkarnasi jadi kelinci, jadi babi, nggak ada, ya. Kadang-kadang sekarang dia ada anak-anak zaman Gen Z itu mengatakan kayaknya aku ini kumbang, ya kan begitu kan? Di TikTok sering tuh, kayaknya aku adalah kelinci, pakai gitu kan. Jadi kehidupannya sudah 2, summa ilaihi turja'un, ditutup. Kalau dalam matematika, karena bilang saya dari statistik, ya, kehidupan yang pertama itu katakan 100 tahun, bilangan yang pasti, ya, 100. Dibandingkan dengan kehidupan yang kedua, summa ilaihi turja'un, nggak ada yang tahu panjangnya. Kalau dalam matematika kalimatnya infinity number, yang lambang satya baja hitam X, ya, infinity number. Dalam matematika 100 dibagi infinity itu berapa? Tahiga. 100 dibagi tahiga, infinity itu tahiga. 100 dibagi tahiga itu berapa? 0. Tahiga dibagi tahiga 0. Dalam matematika semua bilangan dibagi tahiga adalah 0. Artinya kehidupan dunia yang 100 tahun dibagi kehidupan akhirat yang tahiga itu nggak ada nilainya sebetulnya. Nggak ada nilainya. Matematika juga sudah mengajarkan itu dalam surat Al-Baqarah yang 28. Jadi kalau kita mati-matian Ramadan juga kemudian nggak ada rehatnya, habis-habisan untuk dunia, ya, padahal di bulan ini Allah melipat gandakan semua pahala, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, kita take it for granted. Take it for granted, cuek aja. Gak ada fokusnya, gak ada pembedanya dengan bulan lain, gak ada, ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang seperti itu.